warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Septa. NIM saya 118401003. Saya jurusan bimbingan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling pasca bencana. Perlu kita ketahui bahwa bencana itu yaitu sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkannya kerusakan, kerugian ataupun penderitaan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bencana alam yaitu bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar, banjir dan sebagainya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa bencana atau peristiwa tersebut adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan di masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun manusia. Perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa jenis-jenis dari bencana. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam, yang ketiga ada bencana sosial. Bencana alam ini yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam tersebut. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan sebagainya. Adapun yang kedua itu bencana non-alam. Bencana non-alam ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya seperti teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang sepertinya sedang kita rasakan pada saat ini gitu kan. Yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya konflik sosial antar kelompok, antar komunitas. Saya akan memberi contoh tentang topologi bencana non-alam. Banyak banget varian yang ada di topologi bencana non-alam ini. Yang saya ambil yaitu wabah penyakit. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di masa depan dan masa sekarang itu tidak lain juga adanya wabah penyakit. Wabah penyakit sangat beragam dan jika memiliki cara penularan yang mudah, itu akan terus menambah daftar korban yang tertular secara cepat. Adapun beberapa wabah penyakit yang paling mematikan dan sudah terjadi di antaranya wabah epidemi di tahun 1330 yang menelan korban lebih dari 40 juta jiwa, wabah cacar di abad ke-16 yang menelan korban lebih dari 8 juta jiwa juga. Yang ketiga ada wabah flu Spanyol di tahun 1918 yang menelan korban lebih dari 50 juta jiwa. Ada wabah HIV atau AIDS sejak tahun 1980 sampai saat ini dan sudah menelan korban lebih dari 30 juta jiwa. Dan adapun penyakit wabah yang sedang kita rasakan yaitu COVID-19 ini. COVID-19 sudah menelan banyak korban, sangat banyak. Sudah berjalan 1 tahun. Sangat penting adanya konseling pada korban pasca bencana ini karena tujuan dari konseling tersebut yaitu memberi fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan kepribadiannya, menolong pribadi-pribadi korban bencana untuk mengubah pola-pola kehidupan yang menyebabkan mereka ini tidak berbahagia dan menyediakan suasana persaudaraan bagi pribadi-pribadi yang sedang menghadapi kehilangan atau kekecewaan. Membantu juga para konseli
korban bencana untuk merasa lebih baik dan nyaman, dan membantu konseling korban bencana ini memiliki kemampuan menolong antara diri sendiri sehingga dapat menghadapi situasi hidup selanjutnya dengan lebih kondusif lagi gitu. Walaupun memang trauma pasti ada, tetapi setidaknya kita bisa melawan trauma tersebut agar kita bisa hidup dengan lebih baik lagi gitu. Baik, segitu yang cukup saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.